Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan tema strategi penyusunan instrumen mengenai supervisi kinerja tenaga kependidikan dan instrumen supervisi pelaksanaan kurikulum dalam mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Indah Aminatuz Zuhriya, Magister Pendidikan, oleh Nurul Mubin dan Muhammad Yusfi Ilhami. Yang pertama, mengenai konsep supervisi tenaga kependidikan. Pengertian supervisi seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Tembun bahwa supervisi terdiri dari dua buah kata, yakni super dan vision. Super yakni atas, lebih, dan vision yakni lihat, tilik, awasi. Makna yang terkandung dari pengertian tersebut adalah bahwa seorang supervisor mempunyai kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi. Tugasnya adalah melihat, mengawasi, atau menilik orang-orang yang disupervisi. Supervisi ditujukan pada dua aspek, yakni aspek manajerial dan akademik. Yang pertama, supervisi manajerial dalam kurung tenaga kependidikan tutup kurung, yakni menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau supporting terlaksananya pembelajaran. Yang kedua yakni supervisi akademik yang menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pengawas sekolah terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Pengertian dari tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Adapun jenis tenaga kependidikan yang dimaksud dalam bahan pembelajaran ini meliputi tenaga administrasi, yakni kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan tenaga layanan khusus. Kemudian tenaga perpustakaan meliputi kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan, serta tenaga laboratorium yang meliputi kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Adapun langkah-langkah supervisi tenaga kependidikan meliputi 1. Perencanaan supervisi tenaga kependidikan, yakni latar belakang, landasan hukum, merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan. Kemudian hasil supervisi tahun sebelumnya, menetapkan sasaran dan jadwal, memilih pendekatan, teknik, dan model, serta memilih dan menetapkan instrumen. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, maka yang pertama yaitu kepala sekolah meminta tenaga kependidikan untuk memaparkan hasil kinerjanya. Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen yang terdapat pada instrumen. Kemudian kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik yang disajikan tenaga kependidikan. Kemudian kepala sekolah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan hasil kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. Kemudian kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan, dan kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan.
Yang ketiga yakni tindak lanjut hasil supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama, mengumpulkan hasil supervisi tenaga kependidikan. Kemudian menginventaris item-item komponen yang rendah-rendah. Kemudian menganalisis hasil supervisi tenaga kependidikan. Kemudian membuat program perbaikan kinerja tenaga kependidikan, pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tenaga kependidikan, serta melaksanakan program perbaikan kinerja tenaga pendidikan. Adapun yang meliputi melaksanakan program perbaikan kinerja pendidikan diantaranya adalah in-house training tentang peningkatan kompetensi teknis masing-masing tenaga kependidikan. Yang kedua, konsultasi antara tenaga kependidikan dengan kepala sekolah atau supervisor. Yang ketiga, memberi penghargaan atau rewards bagi tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dengan baik. Adapun mengenai strategi penyusunan instrumen supervisi kinerja tenaga kependidikan, yakni yang pertama, instrumen dikembangkan sendiri oleh pengawas sekolah, yakni dengan susunan menentukan masalah pada bidang yang akan diawasi. Yang kedua, menentukan variabel yang diawasi. Yang ketiga, menentukan instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, menjabarkan bangun setiap variabel. Yang kelima, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang keenam, menulis butir-butir instrumen. Yang ketujuh, mengkaji ulang instrumen tersebut oleh pengawas sendiri dan oleh ahli-ahli. Yang kedelapan, penyusunan perangkat instrumen sementara. Yang kesembilan, melakukan uji coba dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen itu dapat diadministrasikan, apakah setiap butir-butir instrumen itu dapat dan dipahami oleh subjek penelitian, untuk mengetahui validitas, untuk mengetahui reliabilitas. Kemudian yang ke-10 mengenai perbaikan instrumen, dan yang ke-11 penataan kembali perangkat instrumen yang terpakai untuk memperoleh data yang akan digunakan. Kemudian strategi penyusunan instrumen supervisi kinerja tenaga kependidikan yang kedua, yakni instrumen dibuat dengan cara menyadur atau adaptation. Adapun untuk mengembangkan instrumen dengan prosedur adaptasi atau menyadur, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah instrumen asli dengan mempelajari panduan umum instrumen dan butir-butir instrumen. Kegiatan itu dilakukan untuk memahami. Yang kedua, menerjemahkan setiap butir instrumen ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh dua orang secara terpisah. Yang ketiga, memadukan kedua hasil terjemahan oleh keduanya. Yang keempat, menerjemahkan kembali ke dalam bahasa aslinya untuk mengetahui kebenaran penerjemahannya. Yang kelima, memperbaiki butir instrumen bila diperlukan. Yang keenam, uji pemahaman subjek terhadap butir instrumen. Yang ketujuh, uji validitas instrumen. Yang kedelapan, uji reliabilitas instrumen. Adapun acuan dalam pemilihan instrumen, yakni pengumpulan data pengawasan sekolah, terdapat metode-metode, diantaranya yang pertama metode angket, metode wawancara, metode pengamatan atau observasi, metode dokumentasi, dan metode tes. Untuk contoh dalam pengumpulan data pengawasan sekolah adalah sebagai berikut yang telah tertera dalam gambar. Terima kasih kepada teman-teman semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, Nurul Mubin. Baik teman-teman sekalian,
Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami, yaitu supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu konsep supervisi kurikulum. Teman-teman sekalian, kurikulum tentunya tidak terlepas dari pendidikan, dan itu menjadi bagian yang terintegrasi dari pendidikan itu sendiri. Sehingga pada pengertian awal yang akan saya jelaskan pada konsep supervisi kurikulum ini adalah bagaimana supervisi pendidikan itu sendiri. Supervisi pendidikan adalah kegiatan penelitian, pelayanan pembimbingan dan pemberian bantuan dari supervisor kepada supervisi atau tenaga kependidikan. Gunanya untuk apa? Mewujudkan sebuah proses pengajaran menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Kalau dihubungkan dengan kurikulum, maka supervisi pelaksanaan kurikulum ini berarti kegiatan penelitian, pelayanan, pembimbingan, dan pemberian bantuan dari supervisor kepada supervisi atau tenaga kependidikan dalam usaha mewujudkan proses pengajaran menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang dilakukan agar tujuan kurikulum dapat tercapai. Selanjutnya, tujuan dari program supervisi kurikulum itu sendiri pada umumnya yang pertama adalah mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan efektif melalui peningkatkan kemampuan guru. Kemudian, penyusunan program pengajaran dan penyampaian pengajaran kepada siswa. Selanjutnya yang kedua adalah teknik supervisi kurikulum. Sutisna dan Saiful mengemukakan teknik supervisi yang dipandang bermanfaat, yaitu 1. Kunjungan kelas. Yang kedua, pembicaraan individual antara supervisor dengan supervisi. Kemudian diskusi kelompok. Biasanya dalam instansi ini dilakukannya rapat. Kemudian demonstrasi mengajar yang biasanya dilakukan di dalam kelas oleh seorang guru. Kemudian kunjungan kelas antar kelas. Kemudian perpustakaan profesional. Itulah 6 teknik yang bisa kita gunakan dalam melakukan kegiatan supervisi kurikulum. Selanjutnya, bagaimana strategi penyusunan instrumen supervisi pelaksanaan kurikulum? Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Kemudian dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, sedangkan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum, serta diadakan perbedaan tingkatan dalam pelaksanaan administrasi. Kedua tingkatan tersebut dalam pelaksanaannya senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses kurikulum. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun instrumen apapun, termasuk instrumen pengawasan pendidikan, adalah seperti halnya pengawasan di atas. Ya, oke. Yang ketiga, strategi penyusunan instrumen supervisi pelaksanaan kurikulum. Sebagaimana saya mengutip pendapatnya Sutisna dan Saiful mengemukakan teknik supervisi yang dipandang bermanfaat, yaitu yang pertama adalah kunjungan kelas, yang kedua pembicaraan individual, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat demonstrasi mengajar, yang kelima kunjungan kelas antar kelas, yang keempat adalah perpustakaan profesional. Baik, terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan kita pemahaman tentang supervisi kurikulum yang ada di sekolah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan.